Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radibillahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ana imamah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa join di Zoom meeting pada kesempatan kali ini. Salam kita sajikan kepada alam Nabi besar Muhammad. Muharram Perikanan 2019. Salah. Yang saya hormati dosen pembimbing Bapak Dr. Muhammad Rizal SPI MSI. Yang saya hormati Ketua Kelompok Mitra dalam hal ini yakni Ketua Tim Konservasi Penyu Arun Mubanja Bapak Murniadi atau yang lebih dikenal dengan sapaan Bang Dedi Penyu. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta sosialisasi yang telah hadir atau join pada Zoom meeting ini, dan juga rekan-rekan kawan-kawan mahasiswa yang saya banggakan. Sebelumnya saya atas nama tim mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta karena sudah meluangkan waktunya untuk ikut berpartisipasi pada kegiatan sosialisasi kali ini. Baik, selanjutnya untuk memberkati acara pada hari ini, mari kita sama-sama untuk membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kegiatan sosialisasi dan edukasi aplikasi pot bambu sebagai media rehabilitasi habitat mangrove kawasan pesisir di Panga Aceh Jaya, Minggu 27 September 2020. Kita mulai. Untuk sesi pertama, laporan Ketua Tim PKMM 2020 yang akan disampaikan oleh Saudara Ilham Muryanto. Kepada Saudara Ilham Muryanto, saya persilakan dengan segala hormat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari yang berbahagia ini, kita masih diberi nikmat dan kesehatan, dan tidak lupa juga kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kata-kata penghormatan saya di sini, saya hormati Bapak pendamping, yaitu Bapak Dr. Muhammad Rizal sebagai pendamping di PKMM pada tahun 2020. Kemudian yang saya hormati juga kepada kawasan konservasi di daerah Panggang. Sebagai gambaran tahap awal, di sini saya sedikit memberitahukan di mana mengenai PKM pada tahun ini. Oke. Program kreativitas mahasiswa adalah suatu wadah yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Di sini PKM ini terdapat 5 skema, yakni PKMM, PKMP, yaitu PKM penelitian, PKM kewirausahaan, PKM pengabdian, PKM teknologi, PKM karya cipta. Adapun di sini skema pada tim kami yaitu PKM pengabdian pada masyarakat yang dituju di kawasan
Panga Aceh Jaya. Oke. Di sini pada kegiatan PKM tahun ini di mana serba online kegiatannya. Sebelumnya pada tahun yang lalu semenjak tidak ada COVID, kita melakukan kegiatan itu secara langsung, yaitu ke lapangan. Seharusnya di sini sosialisasinya kita lakukan di lapangan dan aksi tanamnya pun kita lakukan di lapangan. Namun aturan yang diberi dari Kemendikbud pada tahun ini yaitu dengan melakukan secara daring. Oke. Mungkin itu saja sih sebagai gambaran dari saya sebagai ketua tim pelaksana. Mungkin selanjutnya akan ditambahkan oleh materi atau dosen pendamping itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah kata-kata sambutan dari ketua kelompok mitra, yakni ketua tim konservasi penyu Arun Mubanja, Bapak Murniadi. Kepada Bapak Murniadi, waktu dan tempat saya persilahkan. Herol tuh Sahrol tuh masih mood. Baik, saya ulangi. Selanjutnya adalah kata-kata sambutan dari ketua kelompok mitra, yakni ketua tim konservasi penyu, Bapak Murniadi atau Bang Dedi Penyu. Kepada Bang Dedi Penyu, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah disampaikan tadi, Herol masih mood tuh, Rol. Syarul jelas. Masih mood. Dibuka moodnya. Pak Dedi udah masuk tuh. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan yang selama ini dilakukan oleh adik-adik mahasiswa. Bang Dedi udah masuk tuh. Syarul masih mood tuh. Oke, gimana nih? Dilanjutkan? Bang. Lanjut. Baik, kami sebenarnya sangat berterima kasih dengan kehadirannya adik-adik mahasiswa untuk melakukan kegiatan di tempat kami. Di sini kami sangat berterima kasih banyak karena selama ini kita memang terus melakukan pendampingan terkait dengan kegiatan lain. Namun untuk saat ini adalah kegiatan khusus buat di Panga adalah hal baru, yaitu terkait dengan penanaman mangrove. Apalagi penanaman mangrove ini dilakukan dengan menggunakan pot. Mungkin hanya di sini saja dulu yang bisa Bang Ibu sampaikan pada sesi ini. Mungkin ke depan ada hal lain yang perlu dipertanyakan. Di sini terlebih Bang Ibu akan Bang Dedi udah masuk. Baik, hanya di sini saja dulu. Mungkin adik-adik ingin bertanya atau bagaimana nanti dilanjutkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bang Dedi Penyu atas kata-kata sambutannya yang hangat. Baik, sesi selanjutnya adalah kata-kata sambutan sekaligus membuka acara resmi oleh pendamping tim PKMM 2020, yakni Bapak Dr. Muhammad Rizal, SPI MSI. Kepada Bapak, kami persilahkan. Nggak kedengaran, saya nggak bisa masuk, nggak kedengaran ya. Nggak kedengaran. Saya nggak bisa dengar komunikasi Syarul ngomong.
Bisa dengar saya nggak? Bisa, Pak. Halo, Bisa, Pak. nggak bisa dengar saya nggak? Bisa? Bisa. Bisa. Bisa Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum kepada Nabi kita Nabi Muhammad Jadi Bang Deddy Pama, walaupun lebih dikenal dengan Bang Deddy Penyu, yang telah bersedia hadir dalam diskusi ini. Dan Bang Deddy sudah lama bermitra dengan kita dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Kemudian yang saya banggakan tim PKMM Pengabdian Masyarakat yang alhamdulillah pada tahun ini satu-satunya judul epic ataupun Fakultas Perikanan yang diterima di Mendikbud 2020. Patut dibanggakan karena teman-teman kemarin di perikanan yang saya tahu bahwa ada sekitar 100 proposal lebih, karena setiap dosen ada sekitar 10 judul yang dibuat membimbing mahasiswanya. Kemudian saya kemarin saya bimbing 7 kelompok mahasiswa, tapi alhamdulillah yang lulus cuma 1, yaitu tentang edukasi aplikasi metode pot bambu dalam kita terapkan untuk di sekitar muara ataupun pinggiran laut untuk jenis mangrove. Yang perlu saya tekankan ke teman-teman semuanya, baik adik mahasiswa yang pernah ikut PKM, bahwa PKM ini tiap tahun dibuka, dan ini adalah satu kesempatan untuk para mahasiswa yang dikasih oleh Kementerian Pendidikan untuk ayo kita berkreasi, kita mencari inspirasi, kita mengadu kita dengan semua universitas yang ada di Indonesia. Dan UTU tidak kalah, alhamdulillah tahun ini kita menempatkan 8 judul yang diterima oleh Ristek Dikti, oleh Kemendikbud. Dibandingkan usia kalau nggak salah saya sekitar hanya 4 entah 6. Jadi ini hal yang luar biasa yang kita peroleh. Mudah-mudahan tahun lalu saya juga dapat membimbing Bang Setiadi dan kawan-kawan juga untuk PKM kewirausahaan entrepreneur. Tahun ini saya bimbing dengan Bang Setiadi juga, ada Syahrul, ada Dafli, dan teman-teman yang lain, ada Ilham, untuk tim yang berbeda dengan judul yang berbeda, PKMM. Ini hal yang luar biasa yang harus kita konsen tiap tahun, dan saya perlu ada di mahasiswa tidak hanya kita kuliah aja, kita mendengar apa yang dikasihkan oleh dosen, tapi ayo kita adukan ide kita adukan konsep kita, dan kita implementasikan ide yang baik itu ke dalam satu lomba, yaitu PKM yang tiap tahun Kemendikbud itu menyediakan. Bukan masalah dari sisi finansial, tapi adalah masalah di wilayah Indonesia. Ada universitas yang paling ujung sebelah barat, ada yang paling ujung sebelah timur, berarti Universitas Papua. Ini hal Unipa, Universitas Papua. Jadi ini yang luar biasa yang harus kita apresiasi ke teman-teman Bang Ilham, Bang Syahrul, Bang Dafli, saya lupa satu atas rekomendasi ide beliau untuk menjadi satu konsep yang bisa dipertandingkan di tingkat nasional. Mudah-mudahan kita berdoa mendapatkan nilai terbaik dan lolos lagi di level yang lebih tinggi, berarti di PIMNAS. Kalau dulu PIMNAS bisa keliling kita di seluruh Indonesia, dan tahun ini kita belum tahu konsepnya seperti apa, konsep PIMNAS. Tapi saya apresiasi
untuk lolos saja ke tingkat nasional 8 proposal diutuh, termasuk salah satu di perikanan, tim Bang Ilham dan kawan-kawan. Ini apresiasi untuk kakak kelas kalian yang luar biasa. Termasuk yang belum pernah ikut, yuk kita coba di tahun ini 2020, mungkin nanti bulan 11 penerimaan proposal yang baru lagi ataupun bulan 10 ini kita tunggu pengumuman dari kementerian. Saya pikir itu aja dari saya. Dengan ini saya nyatakan acara forum edukasi kita ini tentang aplikasi penanaman mangrove dengan menggunakan metode pot bambu saya buka. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Rizal SPI MSI atas wejangannya yang diberikan kepada para adik-adik mahasiswa dan juga tentunya pada para peserta sosialisasi. Baik, selanjutnya adalah kegiatan yang kita tunggu-tunggu, yakni pemaparan materi mengenai PKMM aplikasi pot bambu sebagai media rehabilitasi habitat mangrove kawasan pesisir di Panga Aceh Jaya, yang akan dipaparkan oleh dua pemateri, yakni sesi pertama akan disampaikan oleh abang kita, saudara Setiadi Aminur, dan kemudian akan ditambahkan oleh saudara Ilham Murianto. Pada Setiadi Aminur, abang Setiadi Aminur, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana ada di sini kita bisa bertatap muka meskipun lewat virtual saat ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang saya hormati dan yang saya banggakan kepada Bapak pendamping kita, Bapak Dr. Muhammad Rizal SPI MSI, dan serta Bapak mitra kita yaitu Pak Dedi Penyu atau Bapak Murniadi. Terima kasih Pak sudah berhadir dalam kegiatan kali ini, serta rekan-rekan tim PKM. Dan tak lupa kepada peserta sosialisasi dan edukasi aplikasi pot bambu sebagai media rehabilitasi mangrove kawasan pesisir di Panga Aceh Jaya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Setiadi Aminur. Saya dari anggota tim PKM M 2020 kali ini. Di sini kami akan menjelaskan mengenai apa sih pentingnya rehabilitasi mangrove untuk kawasan pesisir Aceh Jaya dan mengapa hal ini harus dilakukan. Nah, ini merupakan logo yang kami desain dalam artian untuk mangrove pada saat ini. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan tentang PKM Pengabdian Masyarakat aplikasi pot bambu sebagai media rehabilitasi mangrove kawasan di pesisir Aceh Jaya. Nah, kami dibimbing oleh Dr. Muhammad Rizal SPI MSI sebagai dosen pembimbing atau pendamping yang saat ini telah berhadir. Dan ketua tim kami yaitu Ilham Murianto. Dan saya sendiri Setiadi Aminur sebagai anggota 1, Dafli Aman Salawa sebagai anggota 2, Sylvia Ramadia sebagai anggota 3, serta Sahrul Muharram sebagai anggota 4. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai program kreativitas mahasiswa yang tadi sudah dijelaskan oleh ketua tim kita, bahwasanya program kreativitas mahasiswa ini sudah sejak tahun 2001 merupakan dari Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mewadahi ide kreatif serta inovatif yang setiap tahunnya selalu diselenggarakan. Nah, pada saat ini biasanya diselenggarakan secara luring atau secara langsung. Tapi kegiatan saat ini karena COVID-19 dilaksanakan secara daring atau secara virtual yang pada dasarnya kegiatan harus tetap dilakukan saat terjadi pandemi saat ini dengan protokol kesehatan yang jelas.
Nah, ada 5 sistem yang tadi sudah dijelaskan, ada PKMM, ada PKMP, PKMK, PKMT, dan PKMKC atau Karya Cita. Nah, tahun lalu kami sudah alhamdulillah lolos di program kreativitas mahasiswa di kewirausahaan, dan alhamdulillah tahun ini kami lolos kembali di program kreativitas mahasiswa di bidang pengabdian kepada masyarakat. Nah, oleh karena itu setiap tahunnya PKMM ini selalu di ajang bergengsi bagi seluruh mahasiswa di universitas di Indonesia ini. Salah satunya di PKMM. Nah, saya akan menjelaskan latar belakang kenapa sih dilaksanakan di wilayah Aceh Jaya. Nah, kita tahu bahwasanya wilayah pesisir Aceh Jaya ini sangat di barat selatan Aceh, sangat berpotensi atau sangat memang harus dilakukan dengan panjang garis pantai. Ini berdasarkan data yang telah kami peroleh, ada 150 km membentang mengelilingi wilayah perairan pantai Aceh Jaya. Nah, oleh karena itu kami akan melakukan rehabilitasi dan pentingnya mangrove kenapa harus dilakukan di Aceh Jaya. Nah, kita tahu bahwasanya mangrove sendiri merupakan tanaman pionir yang tumbuh dan berkembang di pinggir pantai serta menjadi penghalang ombak. Ini yang poin utama kami, kenapa kami melakukan rehabilitasi mangrove. Ini menjadi penghalang ombak utama di wilayah pesisir. Ini menurut World Lab et al. Tahun 2016. Nah, pada dasarnya, kondisi mangrove yang saat ini kita peroleh kepada rekan-rekan sekalian, bahwasanya kondisi yang telah kami peroleh secara langsung, kondisi mangrove ini perlunya rehabilitasi dan tanaman yang kami peroleh menggunakan aplikasi ini pentingnya. Nah, pasca tsunami barat selatan Aceh, topologi dari pantai atau perairan dari pesisir barat selatan Aceh menjadi kurangnya penyesuaian ataupun rehabilitasi dari mangrove tersebut. Nah, pentingnya dari rehabilitasi mangrove dengan metode yang kami lakukan, yaitu metode dengan pop bambu pada anakan mangrove bersifat ramah lingkungan. Kenapa? Karena kami melakukan dengan bambu yang mudah terurai dan mudah dilakukan atau didapatkan di mana saja dengan aplikasi yang kami terapkan. Bambu sebagai media pot utama yang bahan dasar yang berasal dari alam, dan tentunya ini tidak akan melukai mangrove, dan mangrove akan menjadi tahan terhadap ombak yang memang pasang surut air laut yang akan mempengaruhi dari sifatan mangrove tersebut. Nah, dengan menggunakan aplikasi ini tentunya mangrove akan bertahan lama dan juga akan tetap menjadi memang seperti mangrove. Mangrove merupakan tanaman. Nah, ini merupakan kondisi umum gambaran yang telah kami peroleh. Nah, perkembangan yang di pinggir pantai serta menjadi penghalang ombak utama. Secara topografis, keberadaan mangrove sangat penting sebagai penghalang angin dan ombak yang berasal dari laut. Secara ekologis, populasi mangrove merupakan ramah bagi populasi ikan dan biota asosiasi yang hidup di wilayah. Nah, kita tahu berdasarkan pengertian yang telah diperoleh, mangrove ini banyak sekali manfaat yang memang bukan hanya kepada biota tanaman laut, tetapi memang mata pencarian yang dilakukan nelayan juga ketika sudah besar. Mangrove ini akan menjadi mata pencarian untuk mencari ikan, segerombolan ikan yang memang hidup di perairan mangrove. Nah, adapun pencapaian yang kami lakukan untuk penelitian PKMM ini, yaitu utama yang diharapkan kegiatan pengabdian ini adalah tingkat keberhasilan hidup ternamai anakan mangrove yang ditanam di wilayah pasang surut. Apabila model ini berhasil dilakukan, aplikasi yang kami peroleh dilakukan di Aceh Jaya ini berhasil dan sempurna, maka pengabdian ini dapat diterapkan wilayah surut lainnya yang terdapat. Ini berarti Aceh Jaya merupakan salah satu wilayah yang kami menjadikan contoh sebagai wilayah konservasi mangrove. Nah, dengan aplikasi yang kami terapkan. Setelah berhasil, nantinya kami akan menerapkan di beberapa daerah lain. Jadi kegiatan ini berkelanjutan untuk kedepannya, yang mana bisa diterapkan di beberapa wilayah perairan di pesisir, tentunya di seluruh Indonesia, untuk dilakukan rehabilitasi ketika penanaman mangrove ini dengan metode yang kami lakukan. Nah, adapun metode pelaksanaannya kali ini akan disampaikan oleh ketua tim kita, yaitu Bang Ilham Murianto. Kepadanya kami persilakan dengan segala hormat, Bang.
Halo, moderator. Halo. Oke, baik. Maaf sinyal. Baik, mungkin saya akan sedikit menambahkan mengenai metode pelaksanaan pada aplikasi pot bambu. Sedikit tambahan dari saya sebelum masuk ke metode, di mana hasil menurut berdasarkan dari WIP dan WWF melalui program Grand Coast sejak tahun 2005, proses rehabilitasi terhadap populasi mangrove telah dilakukan di Kabupaten Aceh Jaya. Di Kabupaten Aceh Jaya berdasarkan data mangrove rehabilitasi seluas 25.550 hektar. Kawasan mangrove di kawasan pantai barat telah direhabilitasi sejak tahun 2005. Namun, proses rehabilitasi yang dilakukan di Kabupaten Talang hanya 100 hektar saja. Kendati demikian, upaya rehabilitasi terus dilakukan guna mengembalikan kondisi populasi mangrove yang tumbuh di sepanjang pantai wilayah Kabupaten Aceh Jaya. Oke, baik. Di sini salah satu kendala utama dalam proses rehabilitasi mangrove adalah di mana tingkat kematian anakan mangrove yang sangat tinggi. Beberapa penyebab utama kegagalan pasca tanam bibit mangrove adalah predasi oleh biota asosiasi dan kondisi wilayah pasang surut yang menyebabkan bibit mangrove terendam lebih dari 7 jam. Oke, itu salah satu kendala di mana kami mencoba membuat suatu metode baru, yaitu dengan menggunakan pot bambu yang mana media pot bambu ini yang lebih dikenal yaitu ramahnya terhadap lingkungan dan mudah dicari di alam. Oke, langsung ke metode pelaksanaan. Di mana metode pelaksanaan di sini yang pertama, mangrove yang akan ditanam masih dalam bentuk propagule, yaitu dalam bentuk biji. Kemudian bambu yang akan digunakan dipotong menjadi beberapa bagian dengan masing-masing panjang 1 meter. Kemudian bambu ditancapkan ke dalam lumpur. Dan lumpur yang akan ditanami mangrove, bagian bambu yang menonjol keluar dengan lumpur hingga penuh. Yang terakhir, propagule yang menjadi bambu yang telah terancap didiam selama 2-3 hari agar lumpur yang terdapat di dalam bambu memadat secara alami. Kemudian terakhir, propagule yang menjadi semai mangrove ditanam ke dalam seluruh pot bambu yang telah ditancapkan. Satu pot bambu dapat diisi 2-3 propagule sebagai cadangan semai apabila semai lain mengalami kegagalan. Jadi di mana metode ini kita tidak melakukan semai di lokasi yang terjauh dari kawasan air. Dimana di sini langsung kita bibitkan di dalam pot bambu. Jadi kita tidak perlu memindahkan dari polybag kemudian ditanam ke kawasan yang mau ditanam. Next. Oke. Adapun tahapan di sini gambar skema proses penanaman mangrove menggunakan metode pot bambu. Ini adalah propagule mangrove yang ditanam. Kemudian next. Kemudian ini adalah contoh bambu yang ditancapkan di lumpur sepanjang 1 meter. Oke. Di sini di bambu diisi lumpur sampai penuh. Oke, next. Ini adalah bentuk yang sudah ditanam. Contoh yang sudah ditanam. Kemudian next. Ini yang sudah tumbuh. Ini foto yang diambil dari WWF Indonesia, dan di daerah Arun Membanja pun sudah pernah beberapa kali dicoba untuk menanam.
Nah, kemudian untuk jarak tanamnya ini sekitar 1 meter. Oke, next. Next. Oke. Adapun di sini jadwal kegiatannya. Di sini yang pertama penetapan daerah sasaran itu kami lakukan pada bulan 1, kemudian survei daerah sasaran sampai dengan izin pelaksanaan itu pada bulan 1. Kemudian pada bulan kedua di sini kami melakukan sosialisasi program, pengumpulan bibit, pembuatan media pot bambu, sampai bulan 2 itu pembuatan media pot bambu. Jadwal yang seharusnya ini semenjak sebelum adanya COVID-19, dikarenakan pada bulan 3 itu ada kendala yaitu wabah, adanya COVID, maka kegiatan ini diundur kepada bulan September. Oke. Mungkin di sini saja yang jadwal kegiatan. Next. Oke. Baik, ini terakhir kesimpulan. Di sini metode tanam pot bambu pada anakan mangrove bersifat ramah lingkungan, di mana menggunakan bambu sebagai media pot yang notabene merupakan bahan yang berasal dari alam. Pot bambu membantu mangrove untuk bertahan hidup di wilayah pasang surut, di mana frekuensi penanaman air laut lebih tinggi dengan durasi waktu yang lebih. Jadi di sini metode ini sebenarnya sangat bagus untuk diterapkan ke depannya. Harapannya kepada Bang Dedi Pinyu selaku Ketua Mitra dan tim, setelah mungkin hilangnya wabah tersebut COVID, harapannya nanti ke depan kepada tim Mitra bisa melakukan metode pot bambu ini di daerah tersebut. Namun sebelum adanya COVID, seharusnya di sini kegiatan tersebut memang harus dilaksanakan ke lapangan. Jadi di sini kita akan mencoba aksi tanam mangrove bersama mitra dan masyarakat yang ada di sekitar Sangat saja. Namun di sini karena wabah tersebut jadi berkendala. Begitu saja harapan dari kami tim. Dan di sini kami juga membuat semacam video pelaksanaannya. Kemudian yang kedua itu kami membuat metode buku pedoman. Nanti mungkin buku pedomannya bisa diambil di link, nanti bisa di-download. Di sini kami buat ada yang file dan ada yang hard kopinya. Nanti kami akan cetak buku ini dan kami akan coba kirim pada mitra, pada Bang Didi, beberapa buku. Oke, ini dokumentasi kegiatan yaitu tutorial ya, cara teknis penanaman. Di sini kami lakukan di daerah Salatiga di Bubun. Ini tahap awal yang seperti yang saya sampaikan tadi, kita cari propagulnya, kemudian bambu, kemudian kita tancapkan ininya di lumpur dan langsung kita tanam. Jadi di sini manfaatnya sangat besar, di mana propagulnya ini selamat terhadap pasang surut, karena bibit mangrove ini sangat rentan pada pasang surut yang terlalu tinggi, akan mengakibatkan kematian. Oke, mungkin ini saja dokumentasinya. Next, ada lagi tidak? Oke, baik, mungkin itu saja sedikit penyampaian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mungkin kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Saudara Ilham Muryanto dan juga Saudara Astiadi M. Nur yang telah memaparkan materi yang sangat begitu menarik tentang aplikasi pot bambu sebagai upaya rehabilitasi kawasan mangrove di pesisir
kawasan pesisir Panga Jaya. Kemudian sesi selanjutnya adalah sesi diskusi. Jadi kami persilahkan bagi para peserta sosialisasi jika ada pertanyaan ataupun hal-hal yang mengganjal mengenai teknis ataupun permasalahan yang mungkin sering dialami tentang konservasi mangrove ini. Mungkin boleh ditanyakan, bisa di raise hand ataupun bisa ditulis pertanyaannya di kolom chat. Saya Bang. Dipersilahkan, silakan untuk bertanya. Baik, di sini saya akan mempertanyakan. Pertama saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhaidsa dari Prodi Perikanan. Saya di sini akan mempertanyakan selain tadi menghalang ombak, apa-apa saja manfaatnya yang lain. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Muhaidsa. Kita keep dulu pertanyaannya. Mungkin ada peserta lainnya untuk bertanya, silakan. Saya ingin bertanya, Bang. Silakan Zayu M. Habibullah. Bang, saya ingin bertanya, dari kegiatan konservasi ini atau pembiakan ini, berapa banyak yang berhasil hidup, Bang, untuk yang berhasil bertahan hidup, bibit-bibit yang ditanam oleh kegiatan ini, Bang? Kemungkinannya berapa persen yang hidup dan berapa persen yang mati, Bang? Oke, pertanyaan yang sangat bagus ya. Baik, kita keep dulu ya 2 pertanyaan. Selanjutnya, ya, kepada Saudara Ilham, saya persilahkan. Oke, mohon maaf. Sedikit saya tambahkan mengenai manfaat dari mangrove, pohon mangrove ini. Di sini pohon mangrove kita ketahui bahwasanya banyak jenisnya. Di daerah Indonesia itu terdapat 7 jenis. Di sini manfaatnya yang sangat besar, sangat banyak. Yang pertama tadi itu sebagai penahan ombak, itu benar. Kemudian di sini juga kita tahu bahwa sini mencegah intrusi air laut, kemudian mencegah erosi dan ambles pantai tadi, kemudian sebagai pencegah dan penyaring alami. Kemudian di sini juga sebagai tempat hidup dan sumber makanan bagi beberapa jenis satwa seperti ekosistem yang ada di sekitarnya, baik dia ikan, pangan dan lain-lainnya. Kemudian di sini berperan dalam membentukkan pulau dan menstabilisasikan daerah pesisir. Kemudian kita tahu bahwasanya juga di sini banyak yang melakukan konservasi mengenai mangrove. Di sini juga bermanfaat juga bagi wisata ya, wisata hutan mangrove. Di sini yang sudah pernah saya kunjungi itu di daerah Jaya juga, daerah Calang, kemudian juga di daerah Birun. Birun itu juga mereka sudah melakukan konservasi untuk wisata ekowisata di hutan mangrove. Adapun mungkin itu saja sih manfaat dari mangrove tersebut. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada abang kita Saudara Ilham Muryanto atas jawabannya. Mungkin ada tambahan lagi dari tim yang lain. Baik, saya izin menambahkan. Ya, silakan. Ya, memang sangat menarik sekali
dari memang tujuan awal kami membentuk mangrove ini sebagai rehabilitasi. Kenapa? Karena memang di pantai barat selatan Aceh ini rawan terjadi bencana, dan salah satunya untuk mengatasi rawan bencana yaitu dengan adanya hutan mangrove. Nah, selain tadi yang disebutkan oleh ketua tim bahwasanya banyak sekali manfaat, ada pun hal lain yang kita di akademisi sebagai memang tempat untuk edukasi ataupun sarana pendidikan atau penelitian untuk mahasiswa nantinya ke depannya di ketika adanya ekosistem mangrove ini, serta sebagai tadi rekreasi dan pariwisata yang sekarang sudah gemar di wilayah Langsa Aceh Tamiang. Sudah ada di sana tanaman wisata mangrove yang memang itu sebagai edukasi dan juga rekreasi bagi beberapa masyarakat yang ada di sana. Selain itu juga melindungi dan memberikan nutrisi bagi memang kawasan tempat satwa ataupun ikan hidup di sekitar wilayah mangrove. Mungkin hanya itu saja. Ada teman-teman yang ingin menambahkan, persilakan. Baik, terima kasih Saudara Setiadi Nur yang telah menambahkan ya pertanyaan dari adik kita, dari peserta, yakni dengan pertanyaan manfaat dari mangrove ya selain dari pemecah ombak tadi. Kita lanjut pertanyaan dari Saudara Zayu M. Habibullah. Dia bertanya mengenai berapa persen keberhasilan tingkat keberhasilan hidup mangrove ini menggunakan metode pot bambu. Mungkin pada tim ya, persilakan ada yang ingin menjawab. Oke, baik. Mungkin saya akan menjawab juga yang pertanyaan kedua. Pertanyaan tadi bisa diulang nggak, Baru? Sarul? Berapa persen keberhasilan mangrove menggunakan pot bambu? Oke, di sini seperti yang kita sudah coba itu untuk persen dalam pertumbuhan mangrove itu sekitar 90%. Di mana di sini sangat dengan metode bambu tersebut, jika salah satu pengaruh terjadinya kematian mangrove itu adalah alam yang tidak baik. Contohnya itu tadi pasang surut. Jadi jika pasangnya itu tinggi, maka si mangrove, bibit mangrove tersebut akan mati. Dengan tersebut, bambu tersebut membantu yang pasang surut tadi bisa membantu agar mangrove-nya tidak mati. Itu salah satu manfaatnya dari bambu tersebut. Adapun nanti setelah mangrove itu tumbuh dan akarnya pun sudah mulai tumbuh, dan si bambu tersebut akan memecah sendiri. Jika bambu tersebut sudah mulai membesar, tumbuh dengan baik. Itu satu mungkin persen dari pertumbuhan mangrove dengan metode bambu. Dan di sini juga saya pernah baca juga dan di jurnal, yaitu dari daerah luar Aceh itu mereka pernah melakukan metode penanaman dengan menggunakan pipa. Namun di sini seperti kita ketahui, di sini pipa tidak ramahnya terhadap lingkungan yang ada di sekitar, pengaruh pada ekosistem yang ada di sekitar. Jadi tidak bagus menggunakan dengan pot dari pipa. Mungkin itu saja sih dari saya, mungkin akan ditambahkan oleh teman-teman lainnya. Terima kasih. Saya tambahin, Syarul. Silakan, Pak. Ya. Pada prinsipnya inilah kreasi kita untuk berpikir. Pada saat kita dapatkan kondisi alam yang memang itu adalah tidak bisa kita elak, tiap tahun akan kondisinya seperti itu. Nah, otomatis kita ya sebagai manusia yang punya naluri lebih tinggi untuk berpikir apa kira-kira yang cocok untuk kita terapkan kalau kondisi A seperti ini di pesisir kita, termasuk di Muara. Pada akhirnya teman-teman terinspirasi bahwa yang paling cocok untuk tingkat suksesnya
mangrove itu lebih hidupnya lebih tinggi, setuju memang saya seperti yang dikatakan oleh Abang Ilham, hampir mencapai 90%, malah lebih dia, 90% lebih itu bisa tercapai. Asal pondasi bambu itu kuat ditancapkan ke dasar perairan di muara ataupun di pesisir, sehingga dia tidak goyang pada saat air pasang, pada saat air tidak pasang dia tidak ngaruh gitu. Jadi pada saat akarnya sudah menancap ke dasar, dengan sendirinya ya otomatis bambu itu akan terbelah dan akan ternyata dia terpancang di dasar perairan, karena ada beberapa jenis akar mangrove, mungkin adik-adik nanti juga sudah tahu dan akan mempelajari yang belum tahu. Ada yang memang akarnya tunggal, cakar ayam, ada sekitar 4 jenis akar mangrove sehingga tertancap di dasar perairan dengan kuat, sehingga dikatakan bahwa sangat cocok mangrove ini sebagai pondasi pesisir. Tapi sekarang kita banyak lihat bahwa pondasi pesisir yang dibuat salah satunya adalah dibikin pasir yang dibungkus dengan goni, ditaruh di pinggir laut untuk menghindari abrasi, itu satu. Kemudian dibikinnya beton yang dibentuk segi 4 itu ataupun segi 3 itu di pesisir. Yang perlu kita ketahui bahwa dari sisi teori sangat kurang pas kalau itu yang kita taruh. Dasarnya laut itu adalah kondisi alam yang setiap tahun memang gayanya seperti itu. Nah, itu laut itu alam dan tumbuhan itu juga yang hidup di alam. Jadi lebih cocoknya sebetulnya kita taruhkan mangrove, karena mangrove itu dia tumbuh dengan seenaknya di alam, dan alam prinsipnya kita lawan dengan alam, ya kan? Jangan alam kondisi air laut memang seperti itu kita lawan dengan beton, adapun kita lawan dengan pasir yang kita bungkus dengan goni, kita taruh di pinggir laut. Setahun 2 tahun nggak nyampe dia udah hilang, udah dibawa ke laut. Tapi yang paling aman adalah mangrove. Nanti teman-teman juga bisa pelajarin jenis mangrove apa sebenarnya yang paling bagus, yang berada di depan, yang berbatasan langsung dengan laut, yang kokoh, sehingga di berikutnya jenis mangrove apa lagi, berikutnya jenis apa lagi, berikutnya jenis apa lagi, dan itu perlu teman-teman pelajarin dan sangat enak dalam kita memilah-milahkan jenis-jenis mangrove itu. Dan ini metode yang dibuat oleh Bang Ilham, Bang Setiadi, Bang Syahrul dan kawan-kawan yang lain adalah metode untuk percobaan, karena kondisi alam tiap tahun pasti ada air pasang, ada air gelombang, ada yang lain-lain, dan yang paling cocok salah satunya lah metode digunakan untuk bambu ini. Dan di sini ada Bang Dedi, mungkin anak-anak Aceh Jaya sudah kenal dengan Bang Dedi yang sering disebut Bang Dedi Penyu, dan ini salah satu orang tua kita yang memang dia konsen sekali dengan konservasi. Beliau aja sudah segitu umurnya masih enjoy sekali dengan konservasi mangrove, konservasi penyu, dan konservasi yang lain. Mungkin ada ide kita lain untuk membantu beliau siap. Dan saya sering ketemu beliau. Kalau ada ke Panga, kita ngobrol, selalu yang kita pikirkan adalah konsep, ide, cara, apa yang harus kita buat untuk menjaga pesisir kita. Salah satunya yaitu metode yang baru kita dapat, metode penanaman mangrove dengan menggunakan pot bambu. Silakan adik-adik semuanya main ke tempat beliau di Panga, di jalan, kalau saya bilang itu jalan lurus, ambil ke kiri langsung masuk ke tempat beliau di kawasan konservasi gitunya. Ataupun kita perlu tahu juga lebih lanjut penyu-penyu yang beliau konservasikan itu semuanya dari sisi genetik, itu anaknya keturunannya dari mana, apakah mungkin dari India, kan kita dekat dengan India, ataupun dari Bangladesh, ataupun dengan apa. Menarik, mangrove juga seperti ini, ada di belakang tempat Bang Dedi konservasi penyu itu ada mangrove di situ, dan ada mangrove yang memang sudah ditanam oleh Bang Dedi dengan kakak kelas kalian cek
ini jenisnya apa, akarnya bagaimana. Kita bandingkan yang kita tanam seperti biasa, yang kita pakai satu tiang, dengan yang kita tanam yang luar biasa, yang kita gunakan bambu, itu mana yang lebih efektif? Otomatis lebih efektif bambu. Pada saat air pasang itu dia aman-aman aja, nggak terpengaruh, asal kuat fondasi bambu itu. Bang Dedi sendiri yang membantu adik-adik kakak kelas kalian tahun lalu ikut serta dalam ya sama-sama mengedukasi mahasiswa memikirkan bagaimana caranya mangrove itu harus hidup walaupun pada saat air pasang. Itu Bang Dedi itu yang sangat banyak membantu kita adik-adik mahasiswa. Mungkin beliau pada saat nanti kita sudah bisa kuliah secara langsung, tidak virtual, tidak online, boleh kita jalan-jalan ke tempat beliau untuk memperkaya wawasan kita, diskusi dengan beliau. Bukan hampir, saya jamin 90% lebih itu paling sukses kalau mangrove itu ditanam di semua jenis kondisi yang tinggi airnya pasang ataupun yang tidak, itu dengan menggunakan metode pot bambu. Saya pikir itu Bang Syahrul yang saya bisa nambah untuk sharing dari saya sehingga menambahkan wawasan kita semua. Makasih kesempatannya Bang Syahrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita buka lagi sesi pertanyaan untuk 2 penanya lagi. Kepada para peserta mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan. Silakan tanya adik-adik terus. Mungkin bagaimana kita ikut PKM ini kan? Ada teman-teman yang bantu, mitra kita ada Bang Dedi yang bantu, mungkin apalagi yang ingin di-share, boleh, silakan. Gitu. Ataupun masalah penyu tahun ini kita coba dibantu lagi sama Bang Dedi ya. Itu yang penting kemauan. Baik, gimana semuanya? Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Izin bertanya Bang. Silakan. Syarat tumbuh pohon mangrove itu gimana tuh Bang? Apa aja syarat tumbuhnya? Syarat tumbuh. Iya. Syarat tumbuh. Apa namanya? Hal-hal yang mempengaruhi tingkat keberhasilan pertumbuhan mangrove gitu. Ya. Syarat-syaratnya misalnya kalau misalnya ini kan harus ada lumpur, misal contoh gitu kan Bang. Oh iya. Berarti hal-hal yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan daripada mangrove itu sendiri. Iya. Oke, kita keep. Satu lagi, ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Hama dan penyakit apa yang dapat menyerang pohon mangrove, Bang? Oke, hama ya. Ya. Baik, pertanyaannya kita simpan ya. Langsung saja. Pertanyaan dari saudara Almi. Dia bertanya mengenai hal-hal yang mempengaruhi tingkat keberhasilan daripada pertumbuhan mangrove itu sendiri. Mungkin kepada rekan-rekan tim sekalian ada yang ingin menjawab, saya persilahkan. Baik, izin menjawab sedikit ya. Ya, silahkan Bang. Terima kasih yang sudah bertanya. Tadi kan ada yang terkait syarat hidupnya mangrove itu seperti apa untuk mempengaruhinya. Tadi sudah dijelaskan di PPT sendiri bahwasanya memang benar kita di sini sharing saja mengenai mangrove. Ada beberapa syarat yang saya peroleh dari beberapa, salah satunya kawasannya itu daerah pantai mangrove seputarannya itu tidak memiliki dataran, yang memiliki muara sungai yang besar, aliran sungai yang mengandung lumpur. Karena ada beberapa yang memang di wilayah perairan itu
kondisinya karang yang tidak bisa ditanam mangrove. Tetapi di sini memiliki kandungan lumpur, substratnya lumpur, memiliki temperatur suhu sekitar 20 derajat sampai 40 derajat Celcius. Kadar garam air laut sekitar 10 sampai 30 per mil. Selanjutnya terlindungi dari gempuran ombak dan arus pasang surut yang kuat. Memang kan tujuan utama dari mangrove yang kita ketahui bersama bahwasanya untuk melindungi ataupun mengurangi abrasi atau tingkat pengurangan dari landasan daratan perairan itu. Nah, itu yang memang menjadi tersebut untuk hidup dan tumbuhnya mangrove di suatu perairan. Mungkin ada yang ditambahkan lagi sama ketua tim atau yang lainnya yang belum berbicara, dipersilakan. Para moderator, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Mungkin ada rekan-rekan tim lainnya yang ingin menambahkan hal-hal yang mempengaruhi pertumbuhan mangrove ini. Mungkin ada teman-teman ingin menambahkan. Oke, baik. Mungkin saya tambahkan sedikit syarat-syaratnya itu. Mungkin sudah banyak sih disampaikan oleh Bang Setiadi. Saya cuma sedikit saja. Adapun di sini seperti saya sampaikan tadi, situ kan jenis mangrove itu ada beberapa jenis. Kalau nggak salah saya sekitar 7 jenis. Di mana 7 jenis itu ada untuk substratnya itu ada yang berbeda juga. Di mana ada yang substrat berlumpur atau dan juga substrat yang berpasir. Jadi tidak semua jenis mangrove itu harus sama dengan substratnya, karena begini, kenapa saya bilang seperti itu. Misalnya jenis Rhizopora atau jenis api-api, dia ditanam di jenis otomatis mangrove memang tumbuh, tapi ya tumbuhnya itu bisa jadi lambat. Salah satu syarat-syarat untuk pertumbuhan mangrove. Kemudian kita juga memilih untuk bibit atau propagulnya itu yang memang benar-benar yang sudah siap untuk dibibitkan, yang sudah tua gitu. Mungkin itu salah satu syarat dan untuk penanaman pertumbuhan mangrove. Mungkin langsung saya jawab yang kedua, nanti mungkin ditambahkan oleh rekan kita, teman-teman. Di situ pertanyaannya hama ya. Di sini hama seperti yang sudah ketahui, yang sudah saya lihat di sini, yang pertama hamanya itu adalah manusia. Di mana manusia di sini ada yang memang berperan dan sangat berperan kepada manfaat dari mangrove. Ada juga yang prinsip manusia yang tidak mau tahu acu tak acu gitu. Mungkin setelah ditanam atau saat kita penanaman ada yang berpemikiran ngapain ditanam untuk apa, karena mereka belum mengerti atau manfaat mangrove itu. Makanya perlu kita sebagai mahasiswa ataupun ya sebagai pelajar memberikan edukasi kepada di daerah pesisir. Kemudian hama yang kedua itu seperti menurut saya yang sudah terjadi itu di hewan atau binatang, yaitu contoh seperti kerbau yang berlintas di daerah itu, yang mungkin di situ mereka berenang atau bermain-main di daerah kawasan mangrove. Jadi mereka melewati yang memang tempat mangrove yang ditanam. Jadi otomatis ya kalau misalnya tidak dengan metode bambu, otomatis mangrove yang kita tanam akan mati, akan dipijak gitu. Tapi mungkin dengan adanya metode yang kita buat ini, yaitu dengan metode bambu, sedikit pengaruhnya mungkin lebih bagus lah, misalnya tidak diinjak oleh si kerbau tersebut. Itu mungkin salah satu hama yang terdapat pada saat penanaman mangrove. Kemudian yang untuk daun itu mungkin seperti ini ya, cacing yang memang memakan daun si mangrove tersebut. Si daun mangrove itu sih menurut saya dari saya sedikit, mungkin akan ditambahkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Bang Setiadi M. Nur dan juga Bang Ilham Rianto atas jawabannya. Jadi, silakan Bang Setiadi. Izin namakan tadi hama dan penyakit. Memang hama terbesar yaitu manusia, tapi saya ingin menjelaskan hama yang lain yang memang dapat menyebabkan pertumbuhan dari mangrove sendiri. Berdasarkan jurnal yang diperoleh dari Civica Tropica, Institut Pertanian Bogor tahun 2018, di sini ada 7 hama yang memang yakni mempengaruhi tumbuh dan perkembangnya mangrove di suatu perairan. Salah satunya rayap, semut, ulat kantong, panggoda, sarang laba-laba, larva, dan juga kumbang. Ini biasanya menggerogoti dan juga mempengaruhi hidupnya mangrove di daunnya mangrove, terutama pada suatu perairan juga. Di sini ada beberapa ulat yang memang ulatnya itu bisa mempengaruhi mangrove, seperti ulat kutu daun, siput, serta keong. Nah, ini yang sudah saya peroleh untuk hama sendiri dari mangrove, beberapa jenis mangrove. Baik, itu saja. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih atas tambahannya, Saudara Setiadi M. Nur. Mungkin untuk sesi diskusi kita cukupkan ya, karena kita dalam setiap pertemuan itu pasti ada yang namanya perpisahan. Jadi untuk kegiatan kali ini untuk sesi diskusi kita cukupkan. Acara selanjutnya yakni dokumentasi atau berfoto ya. Jadi kepada para peserta semuanya saya sarankan untuk menghidupkan kameranya. Sekali lagi saya harap kepada seluruh peserta untuk sedikiranya menghidupkan video supaya kita foto. Oke, sedikit dari saya. Jadi di sini kita untuk dokumentasi yang coba kita dengan gaya seperti ini. Ini adalah gaya salam lestari ya. Nah, lestari itu kan adalah lestari lautku, lestari pesisirku. Oke, coba sama-sama semua. Oke, sudah semua? Oke, bentar ya. Oke, taruh. Oke, baik, terima kasih semuanya yang telah menghidupkan videonya untuk sesi foto atau dokumentasi. Baik, selanjutnya untuk bagi peserta, bagi yang ingin membaca buku pedoman tentang aplikasi pot bambu sebagai upaya rehabilitasi mangrove di kawasan pesisir, silakan mendownload bukunya, e-book ya istilahnya, yang telah link untuk mendownloadnya telah saya kasih di di kolom chat. Oke, bagi teman-teman semuanya, para peserta sosialisasi yang ingin membaca buku pedoman aplikasi pot bambu sebagai upaya rehabilitasi mangrove di kawasan pesisir, untuk dapat mendownload bukunya di link yang sudah disediakan di kolom chat. Baik, untuk mengakhiri acara sosialisasi dan edukasi aplikasi pot bambu sebagai upaya rehabilitasi mangrove di kawasan pesisir, Panga Aceh Jaya
untuk menutupnya sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Charul Maram sebagai moderator pada sesi kali ini pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada kawan-kawan peserta sosialisasi dan juga penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Murniadi yang telah, atau Bang Dedi yang telah bergabung pada kegiatan kita kali ini. Mungkin nanti setelah ini ada sesi sharing-sharing ataupun kegiatan lainnya. Kita juga ingin belajar banyak tentang konservasi seperti penyu dan juga mangrove dan lain sebagainya kepada Bang Dedi tentunya. Mungkin sampai ini yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.